saya bicara 2 menit atau 3. Kemarin sore saya ditelepon sama salah satu jamaah dari masjid sekitar sini. Ustadz, ini jamaah rutin kami wafat kena COVID. Betulnya sih nggak COVID kayaknya, tapi rumah sakit mengcovidkan. Stroke dari rumah nyampe rumah sakit, lalu wafat, katanya COVID. Masalahnya nggak boleh dibawa ke rumah, nggak bisa dibawa ke musola. Padahal ini jamaah aktif di masjid ini. Kami ingin nyolati gimana? Saya bilang, ini yang nelpon ini keluarganya atau jamaahnya? Kami ini teman sesama jamaah. Kalau yang nelpon keluarganya bisa eksekusi ya, tapi kalau yang nelpon jamaahnya kan nggak bisa berbuat banyak. Saya sarankan sholatnya itu di dalam ambulan, sholatkan dari luar dengan berjarak. Yang kedua, sholatnya itu di kuburan. Jadi kuburan itu kan nggak boleh dibuat sholat kecuali sholat jenazah, sholat gaib. Yang ketiga, sholat gaib di masjid, karena itu jamaah rutin. Dia pertanyaannya adalah, kami mau mengadakan sholat gaib di masjid kami karena dia jamaah rutin 5 waktu, boleh apa enggak? Lalu saya bilang boleh, karena ada syariat untuk sholat gaib. Nah, kita akan bahas di suatu ketika ya. Cuma ini saya mengingatkan bahwa COVID ini belum selesai. Itu kemarin malam, kemarin sore ya. Lalu bersamaan dengan itu, Ustadz gimana ini di masjid saya di Kepanjen? Ustadz gimana ini ngaji anak-anak diliburkan apa terus? Memangnya kenapa? Ini Pak Camat ngeluarkan edaran bahwa Panjen termasuk zona merah, zona hitam. Jadi gak boleh berkerumun dan kumpul-kumpul. Dan ini ustadznya positif COVID. Nah, bagi saya bukan edaran camatnya, tapi ustazahnya itu positif COVID. Saya bilang ya diliburkan aja nanti sampai Desember. 2 hari sebelumnya mohon doa dari Bapak Ibu, teman guru ini. Mohon Bapak doa dari Bapak Ibu. Umi N dan Abah As itu masuk rumah sakit. Lalu diposting lagi sesek pakai oksigen. Ternyata 2 hari kemudian wafat. Dan dijaga polisi banyak ya, itu positif. Jadi ini kan hari Jumat yang lalu jam 9 malam itu, Pak ini gimana Mas ARD wafat nih? Kenapa? C19 kena COVID-19. Itu teman organisasi, wakil ketua wafat. Padahal dia menjadi koordinator acara di Milad, diadakan di Pendopo tuh kemarin hari Ahad itu. Dia bagian perlengkapannya. Meninggalnya Jumat. Jadi termasuk mendadak. Dan banyak lagi kalau ingin saya sebutkan. Yang jelas Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, gak usah salaman, gak usah ngobrol. Pak, di masyarakat di pasar itu kok pada gak maskeran dan sehat saja, biarin dia menjalani hidupnya. Tapi kalau kita berusaha agar kalau betul terkena kategorinya masuk sebagai syahid itu, tapi kita nggak milih sekalipun itu kategorinya syahid. Ini kita bahas kitab Bulughul Maram, ada babnya, bab toharoh, bab sholat, bab jenazah, bab zakat, saum, haji, jual beli, nikah, urusan pidana, hukuman, jihad, makanan, sumpah dan nazar, memutuskan perkara, memerdekakan budak, dan akhlak. Terakhir akhlak. Babnya banyak yang perlu kita bahas. Mungkin
bisa bertahun-tahun ya, karena jatah saya kan sebulan sekali, berarti sebulan itu 1 jam, setahun itu nggak sampai sih, sebulan itu 45 menit, jadi setahun itu hanya sekitar 9 jam. Ngomongnya setahun padahal nggak sampai setengah hari. Setengah hari itu 12 jam, jadi aslinya nggak banyak kita ngaji. Lalu saya akan menyampaikan kitab karangan dari Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya ambil dari Persis ya, terjemahan dari Persis. Beliau kalau dirunut mazhabnya Syafi'i. Yang kita bahas adalah dalil-dalilnya, karena beliau mengungkapkan, mengetengahkan banyak dalil yang ringkas tetapi disertai dengan sanad. Sekilas kita bahas, ngerti, lihat pendahuluannya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan hadis, apakah ini hadisnya sahih, hadisnya hasan, atau hadisnya dhaif. Langsung pada intinya, tidak disertai dengan sanadnya. Jika suatu hadis memiliki riwayat lain, itu disampaikan untuk memperkaya. Penulis telah menyeleksi hadis-hadis dari kitab induk. Jadi kitab induk itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini hadisnya. Kalau panjenengan ada flash disk, ngopinya cuma butuh 1 menit. Saya nyimpan enggak di laptop satunya. Ada kitab hadis yang lengkap, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Turmuzi, lengkap. Tapi udah bentuk terjemah kayak begini, jadi mudah. Ada, saya bawa laptop 2, kalau mau ngopi setelah ini boleh. Lalu menyebutkan juga cacat hadisnya itu, bila itu masuk ke dalam kategori hadis yang matruk, mungkar, dhaif atau maudhu. Jika hadis itu memiliki penguat, tabi atau sahid, syawahid, beliau mengisyaratkan dengan isyarat bahwa ini bisa dipakai. Lalu mengurutkan bab-babnya seperti ini, mulai dari toharoh, dari hal yang mendasar. Lalu menutup kajiannya dengan kitab jawami atau kitab jami, yaitu membahas tentang jami fil adab, kitab lengkap yang mengurai tentang bab akhlak. Kita mulai ke bab toharoh. Bab toharoh ada bab air, bab bejana, najis, wudu, ngusap 2 khuf yang membatalkan wudu, tata cara buang hajat, mandi, tayamum, haid. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1 tahun kita bahas toharoh. Itu kalau dianggap satu-satu bahasanya. Kita bahas dulu tentang air. Jadi mohon maaf, jangan bosen, karena saya hanya membacakan ya, tidak seperti biasanya mungkin. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, fil bahri huwa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu dia tahur, airnya itu adalah suci dan mensucikan. Wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi sekalipun warnanya sepertinya tidak bening, rasanya itu asin, tapi untuk air laut itu suci dan mensucikan. Cuma mungkin kalau wudhu pakai air laut pliket ya, karena dan hillu halal, maitatu halal bangkainya.
Derajat hadisnya dikatakan sebagai hadis sahih. Ada mufradat kosakatanya. Al-bahru itu artinya laut, yaitu selain daratan, dataran yang luas yang digenangi air. At-tahur itu airnya air suci yang mensucikan. Al-hillu artinya halal, lawan dari haram. Maitatuhu artinya hewan yang tidak disembelih secara syariat. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang dari laut. Segala hewan, bukan dari darat dibuang ke laut lalu jadi halal. Nah, itu lain soal nih, itu rekayasa. Kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada rincian. Jadi secara substansinya itu adalah suci dan mensucikan. Demikian ini menurut ijma ulama. Air laut itu bisa menghapus hadas besar dan hadas kecil sekaligus, bisa menghilangkan najis, baik yang ada di pakaian, yang ada di tempat, atau yang ada di tanah. Semuanya mensucikan. Kenapa air laut itu harus asin? Karena kalau tidak asin itu 1 minggu aja bumi ini langsung bau busuk. Mengapa ikan asin itu dikasih garam, bahkan garamnya itu banyak, ya untuk menghilangkan busuk. Jadi mengapa Fir'aun itu awet? Baru ketemu 1850 Masehi. Karena ternyata di dalam tubuhnya itu banyak ditemukan garam. Jadi Fir'aun itu betul-betul dia tenggelam. Dan setelah tenggelam ditemukan di mumi, dan jenazahnya lebih awet karena dia banyak minum air laut dengan izin Allah ya, sehingga dia kuat. Air jika rasanya atau warnanya atau baunya berubah dengan suatu yang suci, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci. Misalnya air dicampuri tawas, air dicampuri kaporit, atau air kena tetesan pewangi, itu kan berubah, tetapi tetap dia suci dan mensucikan. Atau kena air garam. Bangkai hewan laut halal, dan maksud bangkai di sini adalah hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Jadi bukan buaya dari darat mati di laut, itu enggak begitu. Dan buaya itu kan bukan hewan laut tapi hewan darat sekaligus, bahkan bertelurnya kan enggak di laut tapi di darat. Termasuk anjing laut, ular laut, singa laut gitu. Itu tidak termasuk hewan yang halal karena dia bertaring, lalu hidupnya juga tidak di laut, jadi bisa di darat. Sabda Nabi, tohuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya, dengan alif lam, artinya tidak meniadakan kesucian air laut. Sebab perkataan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan dari sahabat bagaimana tentang air laut. Lalu Nabi bilang, tohuru ma'uhu wahillu maitatuhu, suci airnya dan halal binatangnya. Ibnu Arabi berkata, merupakan kebaikan dalam bahwa jika bertanya tentang air laut, lalu Nabi lebih menjelaskan bahwa bukan airnya aja, termasuk dalam hal ini adalah segala hewan yang ada di laut itu hukumnya menjadi halal dan boleh dimakan. Ada dari Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa seluruh jenis hewan laut tanpa kecuali itu adalah halal. Uhillat lana maitatana al-jirad wal haud, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu belalang dan al-hud. Al-hud itu ikan yang hidup di laut. Jadi kayak belalang segala macam itu semuanya tidak perlu disembelih, kalau ketemu mati ya silahkan. Termasuk ikan yang di air tawar ya, kalau ketemu mati itu ya diambil selama belum busuk ya, karena termasuk jenis ikan sekalipun tidak di laut. Tapi kalau ada ayam ketabrak baru 1 menit kok kelepek-kelepek mati, nggak
sempat disembeli itu termasuk bangkai. Jadi sesuatu yang nggak sempat disembeli kategorinya adalah bangkai. Termasuk kalau beternak baru dilihat ngambil pisau, begitu pisaunya dibawa sampai di kandang mati, itu jangan dijual karena sama dengan menjual bangkai. Menjual dan memakannya hukumnya haram. Ini hadis yang pertama tentang air laut itu suci airnya dan halal segala yang hidup di dalamnya. Hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Hudri, ia berkata Rasulullah bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu sayun. Sesungguhnya hakikat air itu adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Jadi hadis ini sebagai dasar bahwa semua air itu pada awalnya, pada asalnya itu adalah suci. Hadis ini kategorinya sahih, disahihkan juga dalam hal ini oleh Albani. Kosakatanya at-tahur itu artinya suci dan mensucikan. La yunajjisuhu sayun itu artinya tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Jadi hukum awal air itu adalah mutlak, dia itu suci dan mensucikan selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Kalau tiga-tiganya masih tetap, maka bersuci dengan air seperti itu hukumnya adalah boleh. Warna yang dimaksud adalah bukan air sungai yang butek itu ya, kalau itu nggak masuk. Artinya kalaupun butek kena tanah, tanah sendiri itu adalah suci. Tapi yang dimaksud berubah warna itu misalnya air yang sudah menggenang lalu kehijau-hijauan. Saya dulu tinggal di desa, kalau musim kemarau itu ada kolam, bukan di kampung saya, kayaknya di sebelahnya itu ada kolam yang cukup luas, tapi kemaraunya kan lama, 4-5 bulan dan nggak ada air kecuali itu. Nah di situ itu dia memasak beras itu loh, ngisai, lalu korah-korah dan wudhu. Kita nggak kebayang sekarang di sini, tapi di desa itu gitu. Makanya luar biasa kalau saya waktu di kampung itu harus naik ke puncak gunung, kemudian mereka itu banyak yang tinggalnya di bukit, lalu untuk ngambil air itu harus ke sumber dan itu jalannya cukup jauh. Maka ada siasat bagi mereka, lalu kalau ketika hujan turun ditandon dia, ditandon yang cukup lebar dan besar, setiap ada hujan itu ditandon di situ untuk cadangan kalau datang musim kemarau. Nah itu airnya kalau berubah sesungguhnya tidak suci, tidak mensucikan. Tapi karena nanti ada paham lain, maka menjadi beda soalnya. Hadis yang ketiga dari Abu Umamah Al-Bahi yang diridhoi oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a la yunajjisu sayun. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya, illa kecuali ma ghalaba ala rihihi, berubah aromanya, wa ta'mihi, berubah rasanya, wa launihi, berubah warnanya. Aslinya kualitas kelas hadis ini lemah, adalah dhaif. Air itu tahur, suci dan mensucikan kecuali air itu berubah rasa, warna, bau. Derajat hadis ini bagian pertama hadisnya itu adalah sahih, tapi penambahan yang sesungguhnya air tidak sesuatu pun yang menajiskannya itu benar, tapi tambahan yang selama tidak berubah aromanya, rasanya dan warnanya termasuk kategori dhaif. Sekalipun dhaif, lalu para ulama itu ijma bahwa ketiga kategori ini menjadi standar untuk menentukan apakah air itu masih dalam keadaan suci atau udah berubah. Di tambahan Abu Umamah itu dikatakan dhaif.
Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah ijma terhadap hukum dari lafaz tambahan ini. Ibnu Mujir mengatakan bahwa air yang sedikit atau banyak jika terkena najis dan mengubah rasa, warna dan bau, maka hukum air itu menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya kecuali bila terjadi perubahan di dalam aroma, rasa, dan warna. Selama ketiga itu belum berubah, maka tetap air itu suci, bau, rasa, dan warnanya. Tapi yang dimaksud adalah bau, rasa, dan warna itu bukan sesuatu yang baik dan halal seperti kaporit atau kapur barus atau untuk penjernih lainnya, bukan itu yang dimaksud. Tapi kecampuran, misalnya air seni itu kan sebetulnya nggak begitu netral ya, mesti ada baunya. Makanya di kamar kecil itu selalu disertakan ada pemati aroma bau dengan kapur barus itu. Jadi ketika kecampuran yang seperti itu, apalagi sampai mengendap diam agak lama, maka hukum air itu menjadi berubah. Yang keempat, nanti kurang 5 menit mungkin atau 7 menit kita buka tanya jawab. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, idza kanal ma'u kullatain lam yahmil khabitha, atau dalam lafaz lain lam yanjus, sesungguhnya jika banyaknya air itu mencapai 2 kulah, maka ia tidak mengandung kotoran. Dalam satu lafaz ia tidak bernajis. Derajat hadis ini sahih, dinamakan juga dengan hadis kulatain, 2 kulah. 2 kulah ini dikategorikan kalau di liter sekitar 200 liter, kalau di kilogram kan 191 kilogram. Jadi air kemasan yang paling banyak itu kan, yang besar itu kan 1,5 liter ya. Penjelasannya bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kesahihan hadis ini, karena hadis ini dihukumi sebagai hadis yang sadz, hadis yang agak nyeleneh pada sanad dan matanya. Dari sisi hadis ini secara masyhur sebetulnya penjelasan tentang volume dari air itu sangat dibutuhkan sekali. Dari sisi kesimpang siuran pada matan hadis ini, jika air mencapai 2 kulah, ada juga yang mengatakan 3 kulah, atau ada juga yang menyampaikan 40 kulah. Jadi berbeda-beda. Kulah-kolah itu ya kalau sederhananya kan beda ukuran di kita, ya sekitar 200 liter itu. Sehingga orang berpendapat pokoknya di atas 200 liter itu termasuk suci. Sehingga saya pernah ngelihat ada orang yang buang air kecil di kolam masjid, kebetulan mengalir. Tapi sesungguhnya secara etika udah agak bener itu. Buang air kok di situ kayak nggak ada lagi pancoran. Saya tinggal di kampung itu dulu ya gitu. Di Jawa Barat itu untuk air itu agak makmur. Hampir setiap rumah itu punya kolam. Kalau di sini kan hampir nggak ada ya rumah yang punya kolam. Kalau saya tinggal di Garut, Tasik, Singaparna itu hampir semua rumah itu ada kolam. Sehingga dia berpendapat bahwa yang di kolam itu mesti airnya suci dan mensucikan, karena dianggap banyak. Namanya kolam kan pasti jelas di atas lebih dari 200 liter. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya jumlah air berapapun kalau terkena najis lalu berubah salah satu dari ketiganya, warna, rasa, dan baunya, itu ya tetap najis, tidak mensucikan dengan tidak melihat jumlah volume air itu. Makanya di berbagai masjid itu selalu dibuatkan kolam.
Lalu kolamnya udah diukur kira-kira lebih dari 200 liter. Yang bikin saya kadang heran itu ketika mau ke musola, mau ke masjid dari rumah, itu dia sudah wudhu, tapi sebelum masuk masjid itu nyuci kaki dulu di kolam itu. Saya sampai bertanya, lu untuk apa? Ong dari rumah udah. Ya kalau hujan sih wajar ya. Ong dalam keadaan tidak hujan, terang. Lalu sholat asar. Kalau saya langsung masuk ke musola itu, tapi ada tetangga, loh kok kakinya dicelupkan dulu, habis dicelupkan keset lalu masuk masjid. Coba, bagi saya itu gak masuk di logika, secara dalil juga nggak ada. Yang lebih parah lagi, kadang ada masjid seperti di daerah di Noyo itu, barusan saya sholat di situ. Itu ketika mau ke tempat untuk wudhu itu melewati kolam, sehingga kolamnya itu semua orang tidak bisa menghindar, harus nyemplung ke situ. Lalu setelah itu ada kolam berikutnya lagi, lalu habis kolam berikutnya lalu wudhu, habis wudhu jelas masuk kolam itu, lalu masuk kolam ini juga. Kolam yang itu sih bagi saya gak apa-apa. Kolam yang ini loh, yang orang begitu masuk itu ya kotor, lalu habis wudhu suci bersih, masuk ke kolam itu jadi kotor lagi. Setelah itu nggak ada lagi untuk cuci kaki. Saya kan agak berusaha untuk bisa bersih, nyari keran itu udah nggak ada. Jadi harusnya sih gak gitu. Yang agak bagus itu yang saya tahu ya, di Masjid Ahmad Jenderal Sudirman ya, Bengawan Solo itu kan ngalir. Lalu di Masjid Hadijah di IKIP Budi Utomo itu kan airnya ngalir. Lalu di Masjid Al-Abror, pabrik gula Kebon Agung, kayaknya yang lebih bagus di Al-Abror itu. Ketika udah akan jalan itu lalu dikasih apa semacam karpet yang bolong-bolong itu, tapi teraliri air ya, sehingga otomatis kakinya bersih dengan sendirinya. Terus air itu mengalir sampai, mungkin karena pabrik ya, sehingga dananya itu cukup. Tapi bukan masalah di dana, tapi masalah di kesucian. Apalagi kalau dari kamar kecil, tidak semua orang ngerti, lalu kakinya ke bawah melangkah. Kalau kamar kecil kan seharusnya, mohon maaf, di Manarul itu kan habis dari kamar kecil lalu ada pipa untuk buka keran nyuci kaki. Nah, itu bagus. Jadi najisnya itu terpelihara, nggak ke bawah sampai ke dalam ruangan dan nggak ke bawah sampai ruang wudhu, karena begitu keluar dari kamar kecil itu ada keran untuk dibuka, dan kerannya kan besar sehingga airnya langsung gelontor, nyuci kaki bisa seperti itu. Desainya tidak ada air mengalir, tapi begitu dari kamar kecil itu ada keran untuk dibuka untuk sekedar nyuci kaki. Itu lebih menjamin, karena sesuatu yang mengalir insya Allah pasti suci. Kalau yang menggenang, apalagi kalau airnya kurang dari takaran itu, saya lebih condong ke pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi bukan masalah di banyak dan sedikitnya, tapi kalau kategori standar warna, bau dan rasanya berubah, maka air itu sudah tidak suci dan tidak mensucikan. Atau ada yang berpendapat selama hanya satu yang berubah lalu yang lainnya tidak, itu bisa ditolerir. Yang keenam, an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang sahabat Nabi, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasilal mar'atu bipadlir rajuli aw rajulu bipadlil mar'ati. Rasulullah melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaknya wal ya'tarifa jami'an, namun hendaknya mandinya itu atau nyiduknya itu bersamaan. Jadi Rasulullah itu kalau mandi hanya 5 mud, 1 mud itu segini nih. Jadi mandi jinabatnya itu 5 kali ini. Kalau di liter berapa ya? Jadi gak banyak, itu bisa rata. Kita kalau nggak 1 bak kan kayaknya nggak
Tapi itu terjadi. Nanti kita akan sampai di bahasan itu. Maksud dari hadis ini adalah bahwa sebaiknya antara laki dan perempuan, maksudnya suami istri ya, bukan tetangga, itu ketika mandi sebaiknya bersamaan kalau menurut hadis ini. Jadi tidak memakai yang sisa. Jangan dianggap di sana itu seperti makmur di kita. Jadi mandi itu satu ember itu cukup untuk 2 orang. Bahkan yaitu Nabi itu hanya 5 mud. Tapi hadis ini sesungguhnya masih diperdebatkan, diperbincangkan. Hadis ini dianggap mursal dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa Abu Daud meriwayatkan dari Habib Himyari bahwa hadis ini dhaif. An-Nawawi berkata, para hadis sepakat atas kedoifan hadis ini tentang kasus mandi bekas dari istri. Kita baca hadis yang ke-7 sebagai penegas. Dari Ibnu Abbas yang diridhoi oleh Allah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadlil Maimunah radhiyallahu anha. Nabi itu mandi memakai air dari bekas istrinya Maimunah. Hadis ini lebih bisa diterima, kualitas hadis sahih dibanding dengan hadis tadi yang ke-6. Jadi bukan karena bekasnya, jadi bukan bekas yang sudah jatuh itu, tapi sisa. Dan Nabi itu mandi dari sisa air bekas mandinya istrinya Maimunah. Lalu istrinya itu bilang, Nabi sesungguhnya itu adalah air sisa aku mandi dan aku dalam keadaan junub. Lalu Nabi bilang, innamal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak ikut junub, yang junub kan kamu, selama tidak kecampuran dengan najisnya maka air itu tetap suci dan mensucikan. Sehingga Nabi berkata, yang junub kan cuma kamu, airnya kan nggak ikut junub. Lalu Nabi ikut mandi. Jadi hadis ini, faedah hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa satu, bolehnya seorang laki-laki mandi dengan air bekas bersucinya wanita. Artinya air yang tersisa di bak itu loh, bukan ditadai lagi ya. Jangan sampai salah kaprah. Yang kedua, mandinya orang junub atau wudunya orang yang berwudu dari wadah tidak memberikan dampak pada air, jadi tidak menyebabkan air itu menjadi berubah jadi tidak suci. Bahwa ijma atas bolehnya laki-laki berwudu dengan air bekas bersucinya wanita walaupun mereka tidak wudu bersama, jadi lebih dahulu salah satu dari keduanya itu disilahkan. Bapak Ibu, kita membaca ini hadis yang ke-7. Ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada yang disampaikan disilahkan. Ini mungkin bahasan dasar ya. Dulu kita pernah belajar, lalu sekarang kita mengingatkan kembali tentang bab toharoh, bab air. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-9. Ini seperti tadi. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Tahurun ina'i ahadikum idawala gopihi kalbu ayagsilahu sab'am marot." Kalau ada salah satu bejana atau wadah pekakas di antara kalian itu dijilat oleh anjing, wala gopihil kalbu ayagsilahu sab'am marot, untuk dicuci sampai 7 kali. Awalahunna biturab, dimana yang pertama itu dengan tanah. Mengambil dari hadis ini bahwa yang harus dicuci itu ya bila bejana atau bila pekakas wadah. Tapi hadis ini sebetulnya tidak menyebutkan kalau yang kena kulit lalu harus 7 kali. Jadi yang disebut 7 kali itu adalah bila mengenai bejana. Kalau kulit kita sebetulnya tidak, itu
pendapat pertama kalau melihat redaksi hadis ini. Tetapi kalau ingin tetap juga itu disilahkan, cuma memakai tanahnya itu bukan di terakhir tapi di pertama. Yang ketiga, bahwa bunyi hadis ini kan biturab, dengan tanah, sehingga tidak tergantikan dengan memakai sabun. Jadi terkena anjing, jilatan anjing, kalau ingin suci, untuk cara mensucikannya salah satunya dengan tanah, tidak dengan sabun. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena tanah itu sebagai antibiotik, lalu bisa diganti dengan antiseptik, karena maksudnya adalah agar seluruh bakteri atau virus yang ditularkan dari liur anjing itu menjadi hilang. Sehingga dengan zaman sekarang ini maka boleh menggunakan antiseptik. Silahkan memilih yang mana. Saya lebih condong kepada yang pertama saja. Tanah gampang untuk didapat, itu dibasuh untuk pertama kali, lalu setelah itu tidak. Apakah hanya kalau pekakas atau wadahnya saja yang dicuci? Saya berpendapat iya. Lalu kalau kulit terkena gimana? Sebetulnya nggak ada hadisnya, tapi kalau ingin tetap dicuci juga silahkan. Kalaupun tidak, ya karena memang nggak ada keluar hadis. Yang keluar hadis itu adalah ida walagol ina, kalau sudah menjilat bejana, bukan kulit. Dan yang bikin najis dari anjing itu adalah bukan bulunya, bukan badannya, tetapi liurnya, moncongnya. Kecuali kalau anjing basah ya. Jadi panjenengan kalau papasan lalu nyenggol sarungnya, jangan kembali lagi, udah lanjutin aja sholat. Karena apa? Misalnya kesenggol badannya, ya bulunya, itu kan nggak menyebabkan najis. Yang bikin najis itu adalah liurnya, jilatannya. Sehingga bunyi hadis ini adalah ida walago. Walago itu artinya menjilat, berarti ada liurnya anjing atau ingusnya anjing lalu mengenai yang itu maka cara mensucikannya salah satunya dengan tanah. Jadi anjing itu najis, demikian juga dengan anggota tubuh dan kotorannya, seluruhnya najis. Maksudnya adalah kalau misalnya pergi ke Bali lalu pesen rawon, ada namanya rawon RW. Ternyata rawon RW itu adalah daging anjing, jadi nggak disebut rawon anjing. Kalau di Oro-Oro itu disebut sate babi kecap. Kalau di Bali nggak disebut gitu, rawon RW. Begitu panjenengan pesen kok enak tenan, ya ternyata anjing. Yang gitu kalau panjenengan mau makan itu harus dicuci salah satunya dengan tanah, mangkoknya itu loh. Karena ya agamanya bukan Islam. Yang saya lucu itu berani itu orang-orang sekarang buka sate babi, lalu buka nasi goreng babi. Ya ada aja yang mampir itu. Tapi tentunya kalau kita ini kayaknya ngelihat babinya itu loh, kita udah nggak kaulu. Karena saya bilang pas bawa mobil, di depan saya itu pickup bawa babi. Jadi satu pickup itu ternyata 3 tumpuk dan moncong semua, antara mulut dengan hidungnya kan jadi satu. Ngelihatnya itu lucu. Mungkin karena jarang melihat ya. Kok berlalu orang pada makan. Baik Bapak Ibu, sepertinya udah masuk ya. Kita baru sampai di hadis yang ke-9 tentang bagaimana kalau ada bejana dijidat oleh anjing, termasuk takwilnya adalah kepada bila salah satu anggota tubuh kita terkena oleh jilatan anjing, maka salah satunya adalah dengan pakai tanah lalu dicuci sampai 7 kali. Tanah yang dimaksud bukan harus tanah, termasuk di dalamnya debu atau pasir, itu sudah mencukupi. Mudah-mudahan manfaat bahasan kita kali ini. Masih di bab Thaharah, kita akan melanjutkan di hadis-hadis berikutnya.
Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.